Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada renungan saat ini bertemakan Allah memberi kecukupan dalam masa kelaparan, yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16 berbunyi demikian. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Hidup memang berat, dan hidup perlu perjuangan. Tidak selamanya kita harus menghadapi kehidupan ini dengan kebahagiaan. Namun ada saatnya kita pun juga menghadapi hidup ini dengan problema, dengan masalah, dan dengan pencobaan-pencobaan. Namun kita mau melihat keadaan seorang janda di Sarfat. Dia pun juga mengalami kekeringan, dia pun juga mengalami kelaparan. Tetapi dia tidak menyikapi masalah demi masalah itu dengan kekecewaan. Ada hal yang harus kita pelajari tentang masalah firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, masalah kelaparan adalah ujian dan hukuman Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan senantiasa memberikan ujian kepada kita? Seperti apa yang dikatakan oleh Elia kepada janda di Sarfat itu. Ketika menghadapi masalah, dia katakan, "Janganlah takut." Demikian juga dengan kehidupan kita. Apabila kita menghadapi masalah, yang pertama, janganlah takut. Mungkin memang itu ujian, mungkin juga itu adalah hukuman. Mengapa kita harus menghadapi ujian? Agar kita introspeksi atau kita senantiasa ingat bahwa mungkin apa yang selama ini kita lakukan itu sudah salah di hadapan Tuhan. Mungkin juga karena selama ini kita selalu bukan mengandalkan Tuhan, namun kita selalu mengandalkan pada kepintaran diri sendiri. Pada saat kita mengalami kesulitan, kita belum sukses, kita selalu mengandalkan Tuhan. Namun ketika kita sudah diberikan kesuksesan, kita melupakan Tuhan. Dan saat-saat ini jikalau kita menghadapi masalah dan ujian, Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan kita bermegah atas kesuksesan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita mau ingat bahwa kita masih bersyukur karena kita masih diberikan peringatan kepada Tuhan. Kita harus senantiasa, bukan lagi kita
bermegah atas diri kita sendiri. Pencapaian yang kita saat ini kita capai bukan karena kepintaran dan kegagahan kita semata-mata, namun semua oleh karena Tuhan. Maka dari itu, biarlah kita mau mengingat kembali agar kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Yang kedua, bisa saja, bisa jadi masa-masa kekeringan, masa-masa masalah, masa-masa kelaparan adalah ujian agar membuat kita tidak berubah setia. Tetapi kita semakin mencari kepada Tuhan. Ya. Mungkin selama ini kita sudah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan oleh karena kesibukan kita, oleh karena kesenangan-kesenangan kita, sehingga kita tidak lagi bersandar dan dekat kepada Tuhan. Kita sudah melupakan jam-jam doa kita, kita sudah melupakan ibadah, hari-hari ibadah kita oleh karena kesibukan-kesibukan kita. Namun mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita diperhadapkan dengan kesulitan, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita, bukan berarti Tuhan benci kepada kita, dan bahkan membawa kita semakin kecewa, lari menjauhi Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan agar kita bertobat. Kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu semua datangnya dari Tuhan. Dan jikalau kita menghadapi masalah demi masalah, berarti Tuhan mengasihi kita agar kita berbalik untuk untuk kita mencari Tuhan kembali. Kita harus bersyukur. Dan kita akan menjadi seperti janda di Sarfat. Mungkin saat ini kita memang dalam kekurangan. Tetapi satu hal yang janda Sarfat ini lakukan, di dalam kekurangan dia masih bisa memberi kepada orang lain. Mungkin kita masih bisa memberi kepedulian kepada orang lain. Kita bisa berbagi kasih kepada orang lain. Kita bisa berdoa buat orang lain. Kita bisa memperhatikan orang lain. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita sudah diperingatkan dengan ujian-ujian, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan kita tidak berubah terhadap Tuhan. Maka Tuhan berjanji yang ketiga, dalam masa kelaparan Tuhan akan mencukupkan segala keperluan umatnya di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan yang tidak ada menjadi ada. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang tetap memberikan jaminan di setiap keperluan kita, asal kita mau kembali setia kepadanya. Dan kita tetap berpegang teguh pada apa yang diperintahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah hari-hari ini jangan kita semakin menjauhinya, namun kita semakin mencari Dia. Karena Dialah sumber segala apa yang kita butuhkan. Kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajarkan Tuhan kami mengucap syukur. Jikalau kami harus menghadapi masalah dan pencobaan Tuhan, ajarkan kami selalu Tuhan
bersukacita. Ajarkan kami selalu Tuhan, selalu bersyukur kepada Engkau. Sebab apa yang Engkau buat itu baik adanya buat kami ya Bapa. Supaya kami semakin bertobat, semakin mencari Engkau dan mengandalkan Engkau di setiap perjalanan hidup ini. Kami percaya di balik masalah dan pencobaan ini ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kami semua. Terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua.